giving to the lesser fight. My body aches to be satisfied. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta Jakaba. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tuntas tentang air Jakaba sebagai bahan dasar POC terbaik. Nah, sampai saat ini Jakaba semakin trending di dunia pertanian. Bahkan bukan hanya di daerah Jawa Timur, bahkan di luar negeri pun juga ikut memanfaatkan air Jakaba sebagai pupuk pada tanaman, baik itu pupuk fase vegetatif maupun pupuk fase generatif. Nah, sebenarnya tanpa proses apapun, tanpa campuran bahan apapun, dengan menggunakan air Jakaba ini sudah sangat cukup gitu. Bahkan di video saya sebelumnya, saya menanam timun itu hanya menggunakan air Jakaba full, itu dengan menggunakan air Jakaba dan sambil lalu saya tambah dengan PSB Jakaba, jadi versi Jakaba. Nah, sekarang bagaimana air Jakaba ini bisa dimanfaatkan untuk semua pupuk? Artinya, semisal kita ingin memberikan tanaman kita yang masuk fase generatif, maka karena Jakaba ini unsur N-nya tinggi, namun selain memiliki unsur N tinggi, dia juga memiliki bakteri yang dapat mencegah atau mengobati tanaman yang terserang jamur. Nah, agar hasilnya maksimal, maka air Jakaba ini bisa kita kelola menjadi pupuk buah. Nah, di depan saya ini adalah bahan-bahan yang bisa kita manfaatkan untuk mengolah air Jakaba menjadi POC yang biasa kita buat. Jadi bahan dasarnya itu menggunakan Jakaba. Keunggulan menggunakan air Jakaba sebagai bahan dasar POC, yang pertama, kawan-kawan masih bisa menikmati atau bisa merasakan atau mengambil manfaatnya dari air Jakaba ini. Contohnya yaitu melawan jamur atau mengobati penyakit yang layu fusarium atau memberikan suplai nutrisi, karena air Jakaba ini juga mengandung bakteri yang sangat menguntungkan untuk tanaman. Jadi apakah air Jakaba ini bisa dikatakan POC, pupuk organik cair? Ini air Jakaba ini saya kelompokkan pada agen hayati. Jadi karena di dalamnya ini adalah bakteri, yang ada di dalam air Jakaba ini adalah bakteri. Jadi tidak bisa dikatakan POC. Bagaimana cara menjadikannya air Jakaba menjadi sebuah POC? Maka kita bisa menambahkan E4. Nah, dengan penambahan E4 ini, air Jakaba ini semakin bagus. Jadi semakin tahan lama dan aromanya juga lebih wangi. Beda dengan ketika punya Jakaba yang masih ada jamurnya, air Jakaba yang ada jamurnya. Kalau diberi E4, maka jamur Jakabanya akan mati. Jadi perlu kalian ketahui, E4 ini ini adalah bakteri. Kita campur pada Jakaba, maka nanti Jakabanya akan terurai dimakan oleh bakteri yang diberikan di E4 ini. Namun air Jakaba manfaatnya tidak hilang, kawan-kawan. Jadi untuk bakteri-bakteri dalam air Jakaba ini tidak mati, cuman jamurnya yang mati.
dan airnya masih bisa dimanfaatkan. Nah, di depan saya ini ada beberapa bahan utama dalam pembuatan POC yang biasa orang-orang gunakan. Nah, ini adalah kokopit, kawan-kawan. Ini adalah kokopit atau sabut kelapa. Ini sengaja saya taruh dalam toples. Nah, kokopit ini atau sabut kelapa ini memiliki unsur kalium yang sangat tinggi. Unsur kalium ini dibutuhkan oleh tanaman yang memasuki fase generatif. Jadi fase generatif, fase yang memasuki fase pembuahan atau pembungaan. Jadi menggunakan pupuk kalium. Nah, yang ini adalah bonggol pisang. Jadi yang luarnya itu saya cecah, saya jadikan mulsa di salah satu tanaman saya, dan yang paling dalam ini saya ambil mau saya buatkan POC. Nah, bonggol pisang ini kaya dengan fosfor. Fosfor ini dibutuhkan oleh tanaman yang fase pembuahan juga. Jadi agar tanaman nanti tidak cepat rontok, bunganya cepat muncul dan bunganya tidak gugur, maka berilah POC atau pupuk yang memiliki unsur fosfor yang tinggi. Jadi ini bisa kita buat. Nah, yang ini adalah buah. Ini hanya contoh saja. Ini adalah buah mangga yang di sini sangat banyak sekali, sangat melimpah karena sekarang ini musim buah mangga. Jadi di pekarangan, di daerah-daerah pekarangan tetangga saya itu banyak buah mangga yang tidak laku dijual atau tidak dimanfaatkan, sehingga banyak buah mangga yang berguguran dan hanya membusuk begitu saja, sehingga saya akan mengambilnya untuk dijadikan bahan POC. Nah, untuk buah ini untuk membuat tanaman itu rajin berbuah. Tetap jadi tiga bahan ini adalah untuk tanaman fase generatif atau fase pembuahan. Yang ini E4 adalah bakteri, untuk menambah bakteri dalam pembuatan POC. Jadi ini bahan yang wajib kawan-kawan pakai dalam pembuatan POC. Dan ini adalah gula. Gula ini banyak gantinya, bisa kita menggunakan gula merah atau bisa menggunakan gula pasir seperti ini. Ini saya ambil di dapur, atau menggunakan molase yang biasa dijual di pasaran atau tetes tebu, itu bisa dipakai untuk campuran POC. Nah, konsepnya bagaimana air jakaba ini menjadi bahan dasar POC terbaik. Konsepnya sangat sederhana dalam pembuatan POC yang memanfaatkan air jakaba. Jadi yang bahan dasar yang biasa kita pakai berupa air cucian beras atau air leri atau air kelapa, itu kita ganti menggunakan air jakaba. Ini kalau bagi kawan-kawan yang punya stok jakaba melimpah. Kebetulan saya memiliki banyak air jakaba dan memiliki 3 tong yang lumayan banyak. Jadi itu yang nanti akan saya jadikan pembuatan POC. Jadi bahan dasarnya itu berdasarkan air jakaba atau menggunakan air jakaba. Jadi semisal kawan-kawan pengen membuat POC, merangsang pertumbuhan akar atau PGPR yang bahannya itu berupa akar-akaran. Terus bahan dasar yang dipakai adalah air leri, bahannya dari akar-akaran, bisa akar ilalang, akar kacang-kacangan atau akar bambu. Terus tambahkan E4 gula. Maka tunggu fermentasi selama 2 minggu atau 3 minggu. Maka POC atau PGPR langsung bisa kita dapatkan. Jadi manfaatnya bukan hanya dari PGPR-nya yang kita dapat, tapi manfaat air jakabanya kita juga dapat. Nah, sama dengan membuat POC buah yang awalnya menggunakan air kelapa atau air cucian beras, kita ganti menggunakan air jakaba.
yang bahan utama air jakaba, empat, gula, dan buah-buahan. Nah, buah-buahan ini memiliki unsur kalium juga. Jadi bebas buah apa saja. Konsepnya kawan-kawan, kalau kawan-kawan ingin membuat POC, kalau POC buah, maka untuk perangsang pembuahan maka bahannya itu adalah buah-buahan. Nah, buah yang sangat bagus untuk yang biasa dipakai oleh orang-orang itu adalah buah pisang, karena buah pisang memiliki unsur kalium yang sangat tinggi. Cuman semua buah itu pasti memiliki unsur kalium, maka manfaatkan buah yang ada di sekitar. Jadi kalau semisal di rumah kawan-kawan ada buah naga atau buah pepaya atau buah mangga, silahkan kawan-kawan proses untuk dijadikan pupuk buah seperti itu. Ya sama, bahannya tinggal nambah POC buah seperti itu. Nah, ini bahannya untuk POC yang kaya dengan fosfor. Jadi tinggal tambahkan seperti ini. Air gula, air ini jakaba, empat, air gula, maka tinggal menggunakan bonggol pisang, maka POC tersebut sudah kaya dengan fosfor. Kita dapat unsur fosfornya dan juga bakteri jakaba masih bisa kita manfaatkan. Jadi kalau kita ingin membuat POC yang kaya dengan kalium, maka tinggal nambahkan kokopit seperti ini. Jadi air jakaba, empat, gula, dan kokopit atau sabut kelapa. Jadi konsepnya sangat sederhana seperti itu kawan-kawan. Jadi membuat POC atau pupuk organik cair itu bergantung pada tujuan kita. Kita itu inginnya seperti apa kawan-kawan. Jadi kadang orang bagi yang nggak tahu asal buat POC, asal buat tahu dapat informasi seperti ini bagus. Jadi kita harus tahu kebutuhan tanaman. Dan sederhananya begini kawan-kawan. Kalau kawan-kawan pengen tanamannya itu akarnya lebat, maka buatlah POC yang bahan dasarnya itu dari akar-akaran. Kalau ingin daunnya itu tumbuh bagus, terubus, dan nampak hijau, maka bahan yang digunakan, bahan campurannya adalah dedaunan. Bisa daun kelor atau daun dari side bisa. Kalau ingin tanamannya itu cepat berbuah atau ingin berbuah dan buahnya banyak dan melimpah, maka menggunakan bahan campurannya itu adalah buah-buahan seperti itu. Jadi untuk prakteknya nanti saya lanjut pada video selanjutnya. Nanti saya akan praktek bagaimana cara mengolah POC buah dengan air jakaba ini atau pupuk kalium dari sabut kelapa atau pupuk POC yang memiliki unsur fosfor yang tinggi, dan juga POC menggunakan sabut kelapa atau kokopit yang kaya dengan kalium. Oke, cukup sekian dulu penjelasan tentang bagaimana menjadikan jakaba sebagai bahan dasar POC terbaik. Jadi buat kawan-kawan, selamat mencoba, selamat menikmati hasilnya. Dan mohon maaf jika penjelasan saya kurang detail atau bahasa yang kurang teratur. Kalau kurang paham, kalau jelas atau kurang jelas, silahkan komen. Insya Allah nanti akan saya balas. Oke, mudah-mudahan banyak hikmah dan manfaat dalam video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.